Ya, kelebihan. Nah, ini. Ya, astagfirullah. Oke, larutan penyangga. Ini yang pindah ke lain hati ke sosum, diperhatikan juga ya. Yang mentang-mentang sudah pindah ke lain hati, hinganya dilupain. Ya, Bu. Bu, izin kamar mandi dulu bentar, Boy. Ya, buffer asam, buffer basah gitu kan. Rumusnya itu kalau asam berarti H plus Ka, ini mol. Ya, mol dari asam atau mol dari garam atau basa konjugasi. Itu bisa beda-beda. Ini Kb basa per garam atau asam konjugasi. Nanti ada tambahan valensi dikali N dikali N. Nah, ini menunjukkan H plusnya nanti kalau dia merupakan asam basa valensi 2. Maka di sini ada angka N-nya valensinya. Terus berikutnya di sini dikatakan ada dua jenis, ada dua larutan. Ini asam lemah sama basa kuat. Ini asam lemah ketemu basa kuat, gitu kan. Ini nanti menghasilkan senyawa garam. Asam lemahnya adalah asam cuka. Terus basa garamnya ini nanti jadi air. Sisanya adalah ini CH3COONA, ya. Lalu di sini Ka-nya itu berarti Ka asam per garam, ya. Kan ada dua cara ya, ada dua cara kalau pakai buffer itu bisa langsung masukkan ke dalam rumusan ke sini atau dia harus direaksikan terlebih dahulu. Kalau dia direaksikan terlebih dahulu, jika dia masih dalam bentuk asam basah, ini kan masih bentuk asam basah, berarti kita cari satu persatu. Ini dicari yang mana yang tepat mengenai larutan penyangga. Jadi ini 100. Kita coba satu-satu ya. Ribet juga ya satu-satu. CH3COOH tambah NaOH Na plus H2O. Ini yang pertama, larutan A itu si asam cuka 100 sama 0,1 berarti 10 ya. 10 milimol. Lalu NaOH-nya adalah 0,2 ya. 0,2 dikali 100 berarti 20 ya. Nah, lalu ingat penyangga itu yang bersisa adalah yang lemahnya. Ini yang lemah. Nah, berarti mol yang lemahnya itu harus lebih besar daripada yang kuatnya. Gitu. Ya. Kita coba dulu satu-satu. Ini nggak usah ribut, rumit sampai kemana-mana. Enggak, dia cuma minta ininya doang. Basah, penyangga bersifat basah. Ini 200, berarti 20 milimol. Lalu ini 100, berarti 20 juga. Ya. Terus yang ketiga, 300 kali ini berarti 330, 20 ya, 20 milimol. Terus yang keempat itu adalah 400 kali 0,1, 40 milimol. Lalu di sini 100, 0,2, 20 milimol. Ya, ingat kalau yang buffer itu sekali lagi yang dipakai itu adalah yang lemah dan garamnya, maka posisi yang lemah itu molnya harus lebih banyak daripada yang kuat. Ini kan
lemahnya 10, yang kuatnya 20. Berarti lebih banyak yang 20 ya, ini bukan termasuk buffer. Ini juga sama nih, kalau sama itu nanti jatuhnya adalah hidrolisis garam. Gitu. Lalu berikutnya ini lebih besar, maka ini adalah yang buffer. Tadi jawabannya 3 dan 4. Agak bisa, udah 3, 4 dah. Ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Halo? Iya, Bu. Udah. Nah, lagi sih. Ini saya juga bingung ya. Tunggu cari soalnya yang mana ABCD-nya. Ini snipping tool-nya nggak rapi. Ini mana yang mana pilihannya? Pada tahapan 1. Oh, ini A, ini B, C, D, E. Lalu ini adalah keterangan poin 1. Poin ketiga. Nah, oke. Ya. So, beserta penyangga, pH-nya 9, kristalnya, langkah yang harus dilakukan apa? Pertama, sampai sana mengukur 300 setelah dilakukan pengukuran, ternyata pH yang dihasilkan lebih dari 9, yang menyimpang sehingga tidak menghasilkan pH sesuai dengan keinginan adalah orang penyangga pH-nya tuh 9, dia membuat pH-nya 9. Itu bikinnya seperti ini. Misalnya ya, berarti dia maunya pH-nya itu adalah 9. Terus di sini berasal dari basa lemah dan asam kuat. Basa lemahnya itu adalah NH4OH. Asam kuatnya itu adalah si HCl. Nanti dia akan menghasilkan NH4Cl. Itu. Ya. Lalu di sini yang harus dilakukan kan ini menimbang garam NH4Cl-nya, kemudian larutkan ke dalam air sehingga volumenya 100. Dia maunya 9. Mengukur, berarti kan nanti dia itu, ini pH-nya 9. Padahal di sini adalah basa lemah. Berarti kita cari pOH, yaitu berapa? 5 kan? Nah, konsentrasi H plusnya itu adalah 10 pangkat min 5. Gitu. Ini buffernya buffer basah. Paham nggak? Halo? Iya, Bu. Ini yang nyangkut Fuad, yang lainnya? Iya, Ibu. Nah, habis kadang-kadang juga udah mentang-mentang udah bosan belajar. Ini kan ya sekali lagi ya perhatikan dulu, kalau di sininya ada yang lemahnya itu di basah, maka nanti dia buffernya buffer basah.
Kalau yang tadi kan yang lemahnya itu di CH3COOH ya, di asam asetat. Maka dia buffernya adalah buffer asam. Kalau dia basar-basah, yang ini adalah konsentrasi OH-. Jadi Kb basa lemah dibagi garam. Nah, Kb-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Basah lemahnya ini ya. Yang diketahui pH-nya 9, padahal kita yang pengen kita cari adalah yang OH-nya. Maka nanti diganti dulu menjadi pOH, yaitu 14 dikurang 9 yaitu 5. Ini 10 pangkat min 5. Nah, ini kan sama nih ya. Kalau gitu kamu cari di sini keperkiraannya yang jumlahnya itu ini 5 ya. Dia mintanya di sini adalah yang 5. Berarti di sini carinya di sini carinya yang ini yang sama dengan 35. Cari dulu misalkan kristalnya 3,5. Misal ya kita coba satu persatu. 3,5 dibagi gram per mr. Gramnya itu adalah 3,5 nih 35. Itu berarti di sini 0,1. Terus NH4OH-nya itu adalah 1 molar 300. Berarti dikali ya 300 milimol. Kan gini, ini bentuknya kan gini. Ini bentuknya ini bentuknya kayak gini. Ini bentuknya massa per mr. Massa molar itu jadinya ini 300 ya, begini aja nih 300 dikali berapa sih tadi? 100 ya? 300, dikali 1. Ini kan sama dengan 300 milimol. Ya kan? Karena dia masih dalam bentuk mililiter. Nah, ini dia dalam bentuk mol. Maka yang di bawah, yang di atasnya itu juga harus dalam bentuk mol. Dibagi 1000, berarti 0,3. Ya, ini dapatnya adalah 10 pangkat 5 dikali 3. Dapatnya justru tidak sesuai yang kita inginkan. Yang kita inginkan kan 10 pangkat 5 nih. Dia suatu larutan penyangga, jadi seorang pendidik mau bikin larutan penyangga yang pH-nya 9 atau pOH-nya itu 5. Apa yang harus dilakukan sehingga hasilnya di sini adalah 10 pangkat min 5 gitu. Makanya yang harus dilakukan ini sebenarnya nilainya harus 1. Kenapa? Nanti 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5. Paham nggak konsep pertanyaannya? Lumayan, Bu. Lumayan. Nah, kan pertanyaan gitu. Jadi seorang peserta didik nih sekali lagi ya, dipengerti soalnya. Seorang peserta didik dia mau bikin larutan penyangga pH-nya 9 ya dengan bahan-bahan seperti demikian. Cara yang dilakukan, dia nimbang 3,5 gram NH4Cl lalu dilarutnya ke dalam volume sebesar segini. Terus NH4OH-nya itu diambil 300 mili, di mana NH4OH-nya konsentrasinya adalah 1 molar, lalu diaduk sampai campurannya bersifat homogen. Setelah dilakukan, ternyata pH-nya lebih dari 9 atau pOH-nya adalah sama dengan 5. Itu kita nggak dapat angka segini nih, kesalahannya di mana. Nah, kalau kita hitung berdasarkan yang ini, kita nggak ngeliat ini dulu ya. Ini kita nggak ngeliat nih, kita pakai aturan yang kayak gini. Kita sesuaikan dengan angka-langkah yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Ternyata memang hasilnya lebih besar dari yang kita inginkan. Kenapa? Di sini adalah 3 kali 10 pangkat 5. Berarti kan nanti kalau nyarinya 5 kali 10 pangkat 3. Lebih besar kan? Nah, itu kenapa dia lebih besar? Salahnya di mana? Salahnya pertama ini harus kata kuncinya ini harus 1 nih. Atas sama bawah harus 1.
Kita lihat satu persatu. Pada tahap 1 bukan ditambahkan air, bukan ditambahkan air 100, melainkan ditambahkan dengan ya. Jadi nomor 1 nih gini. Bukan ditambahkan air sampai 100, tapi jadi kan ini misalkan NH4Cl. Ini kristal nih. Ini ya. Ini misalnya gelas kimia. Ini kita masukin ke sini. Tahap yang pertama nih. Ditambahkan air hingga 100. Berarti ini masukin ke sini. Nah, ini airnya dimasukin sampai dia mencapai angka 100. Gitu. Paham nggak? Jadi ini masukin, terusnya air ditambahin sampai nanti volumenya 100 ml. Lalu kalau yang kedua, seharusnya nih kan gini, bukan ditambahkan air hingga 100 ml, tapi harusnya airnya dulu di sini. Airnya dulu 100 ml, baru ditambahkan si NH4Cl. Tuh. Bakar. Bakar kan? Enggak, dadah. Dadah. Ya, dadah. Nah, gitu ya. Kesalahan satu nih ya, ini yang A. Bangga. Ini soal UN loh. UN kalau tatap muka. Halo. Halo. Kalian mau sendiri? Iya, Bu. Bu, iya. Iya, Bu. Iya, habis nggak ada suara. Nanti Ibu ngomong sendiri, ternyata ada main PS. Kan nyebelin banget. Terus berikutnya, kristal NH4Cl harusnya dilarutkan terlebih dahulu. Ini NH4Cl dilarutkan terlebih dahulu. Terus NaOH-nya yang ditambahkan terlalu banyak. Seharusnya NH4-nya jangan lebih banyak. Seharusnya di sini berarti kalau ditambahkan terlalu banyak, kan bikin molaritas itu adalah gram per ml. Dan yang ditambahkan pada prosedur 2 harusnya NH4OH, nanti adalah NH4Cl. NH4Cl dijalankan dalam air, itu dilakukan dalam NH4OH. Harusnya dilarutkan terlebih dahulu. Enggak juga sih. Volume NH4OH yang ditambahkan terlalu banyak. NH4OH itu kalau saya bikinnya di lab itu apa ya? Saya masukin dia dari NH3. NH4OH itu nggak ada di dalam bentuk kristal ya. NH4OH itu saya dalam bentuk NH3 gas cair, pekat nih, bau banget. Nanti saya kasih air. Jadi hasil menghasilkan NH4OH. Kalau di lab ya, ini cair tapi pekat, dikasih air, nanti dia akan menjadi larutan NH4OH. Jadi volume yang ditambahkan terlalu banyak. Kalau kita tambahkan air, berarti seharusnya konsentrasinya menjadi lebih encer. Ya, kalau lebih encer berarti molaritasnya juga lebih konsentrasi lebih encer, maka nanti kalau kita masukkan ke dalam sini itu jatuhnya kalau kita volume NaOH yang ditambahkan terlalu banyak. Ya dong, justru dia 3 di sini. Oh ya, ini bisa nih. Harusnya jangan angka 300, kita angka 100 aja ini udah sama seperti ini. Jadi kan nanti hasilnya 100 ml dikali 1 dapatnya 100 ml atau enggak 0,1. Jadi 0,1 ketemu 0,1 jadinya habis. Nah, nanti kalau di sini habis 1 berarti ini udah cuma ada 10 pangkat 5 sama dengan ini. Berarti jawaban. Paham nggak? Nah, halo. Iya, Bu. Benar.
Halo, Bu. Diulangi lagi nggak penjelasannya? Boleh, Bu? Boleh, kan gini ya, sekali lagi. Seorang peserta didik, dia ingin membuat pH, larutan penyangga pH-nya 9. Ternyata larutan penyangga yang dibuat adalah larutan penyangga basah, di mana berasal dari basa lemah dan asam kuat. Sudah sampai situ konsepnya. Dia melakukan serangkaian cara kerja. Ya ini 1, 2, 3 dia langkah-langkahnya. Ternyata ketika dia setelah melakukan rangkaian kerja seperti ini, yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, di mana pH-nya ternyata lebih besar. Di mana letak kesalahannya? Gitu. Nah, lalu kita ingat konsepnya. Konsep yang pertama yaitu kan kita mau bikin buffer basah, di mana rumusannya Kb basa lemah dibagi garam, mol basa lemah dibagi mol garam. Kb-nya kan sudah ada nih ketentuannya 10⁻⁵. Nah, ini ternyata pas banget dengan yang OH-nya. OH-nya itu karena 5, kita kan 9, tapi buffer basah. Jadi kita rubah dulu ke dalam POH ya, dapat konsentrasi OH- adalah 10⁻⁵, masukin ke sini. Kb-nya 10⁻⁵. Jadi kita harus cari gimana caranya ini bernilai 1. Gitu. Nah, terus kita ikutin nih caranya si siswa tadi dengan menimbang kristal 3,5 gram, dihitung tuh dapatnya. Nah, ini kan berarti konsentrasi dari si garamnya. Dapatnya itu 0,1 gram, 0,1 mol. Nah, kalau mau ini bernilai 1, makanya di atasnya seharusnya juga mempunyai angka yang sama dengan yang ada di sini, yaitu 0,1. Tapi dia membuat si basa lemahnya itu ya, membuat basa lemahnya itu dia nilainya adalah 0,3 gitu. Dia bikinnya di sini adalah 0,3. Berarti kan 0,3 bagi 0,1 dapatnya 3. Nggak sesuai sama yang diharapkan. Kenapa tidak sesuai? Diperhatikan lagi. Ada beberapa tahapan, kemungkinan yang saya pilih adalah yang C. Kenapa? Karena kemungkinan volumenya terlalu banyak. Volumenya lari ke sini. Nih, kita kan mau cari volumenya 300 nih. Kalau itu siswanya itu ngambil Na4OH-nya itu cuma 100 ml, berarti kan nanti nyari molnya adalah 100 ml dikali uh, dikali 1 molar, dapatnya adalah 100 milimol. Nanti dijadiin mol, dapatnya 0,1, berarti nanti di atas sama bawah nilainya sama. Nah, kalau sudah sama, tinggal dikalikan 10⁻⁵. Hasilnya adalah 10⁻⁵. Itu letak kesalahan dari siswa tadi. Volumenya terlalu banyak. Kalau dia masukin 100 saja, itu sama. Dia mendapatkan nilai yang harganya 100, mendapatkan nilai yang pH-nya itu adalah 9 atau pOH-nya sama dengan 5. Paham? Sumpah kalian mah sepi banget dah. Dah, mudah-mudahan paham lah. Ya, Bu. Ini UN loh, soal UN. Soal UN berapa tahun yang lalu. Oke, terus berikutnya. Ini diketahui maka delta H dari persamaan reaksi berikut ini bla 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 bla. Oh, ini termokimia. Ya, termokimia. C2H2. Nah, termokimia nanti kan ada nyari delta H nih. Nyari delta H itu ada banyak, ada kalorimeter. Ini yang percobaan termometer ya. Ini sampai dapat delta H-nya ya. Jadi ada perhitungannya, bukan cuma campur-campurin, enggak. Saya minta kamu sampai ketemu delta H-nya untuk yang termometer ujian praktek. Terus yang berikutnya bisa dengan hukum Hess. Lalu bisa dengan energi ikatan. Nah,
ini adalah memakai hukum Hess, pakai data ya. Entalpi pembentukan standar tambah 5O2 4CO2 plus 2H2O. Ini dia ada 2. Nah, ini ada rumusannya. Data reaksi itu adalah tusuk ya, bukan tusuk dia. Produk kanan bagi kiri. Tunggu. Kalau yang ini pakai tusuk, putus bentuk kiri kanan, berarti kanan kiri. Ini produknya si 4 dikali CO2, 2 dikali 2O, 2H2. Nah, ini oksigen tuh 5, dia nggak ada. Berarti 4 dikali CO2 394 min ditambah berapa H2O? 242 dikali 2 kurang 2 dikali 52. Gitu. Paham nggak? Halo. Ini pada nggak semangat. Insya Allah. Ya, Bu. Apa sih tidak ada semangatnya? 394. Justru saat-saat penting loh. Ini 1, 5, 7, 6. 242 484 ya. 484 dikali 204. Ini dapatnya min 2164 kilojoule per, oh enggak, per 2 mol. Paham nggak kenapa bisa 2 mol? Karena di sini 2 koefisien. Dia mintanya 1 mol, maka nanti dibagi dulu. Hasilnya adalah min 1082 kilojoule per mol. Ini jawabannya. Halo, paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Benar. Ini pelajaran yang lalu kelas 11. Kalau belajar, aduh. Lanjut. Apa juga ya? Apa ini? Sebagian bahasa industri melibatkan bla 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 untuk maksimum digeser pembentukannya mengontrol yang bukan ini ya, yang bukan hasil rangkuman pemulihan kondisi optimum untuk pembuatan NH3. Reaksinya NH3 delta-nya min 92. Berarti ini gas semua ya. Ini ngaruh nih gas ini. Oke. Dari sini adalah eksoterm. Berarti sini adalah endoterm.
Pertama, kita lihat, kita mau NH3-nya hasilnya maksimal. Nih, berarti yang kita inginkan dia bergeser ke arah kanan. Bergeser ke kanan atau produk bertambah. Ini kita mainkan suhu. Kita maunya dia geser ke arah kanan, yaitu eksoterm. Berarti kita mainkan adalah suhunya, suhu naik endoterm, suhu turun eksoterm. Berarti kita mintanya suhunya diturunkan. Supaya dia geser ke kanan. Nah, suhu. Benar ya, reaksi bersifat eksoterm. Suhu rendah akan menggeser ke kanan, benar. Akan tetapi laju reaksinya menjadi lebih lambat. Kita nggak melihat laju reaksi, tapi nggak apa-apa, kita keep dulu. Ini nomor 1. Nomor 2, itu kita pakai konsentrasi. Konsentrasi itu ada 2 cara. Yang pertama, konsentrasinya si NH3 dikurangin. Karena kalau dia dikurangi, dia akan bergeser ke dirinya sendiri. Nanti kan kalau yang dia NH3-nya kan di sebelah kanan, ini kita kurangi nih, maka nanti dia gesernya ke kanan. Yang kedua, konsentrasi si reaktan itu ada N2 sama H2 itu ditambah. Jadi kalau ini dia ditambah, nanti dia gesernya juga ke lawannya. Kita lihat laju konsentrasi. Pengambilan NH3 secara terus-menerus akan bergeser ke kanan. Ini juga bisa ya, kita keep ya. Berarti ini kita bisa. Terus luas permukaan. Nah, luas permukaan ini agak susah. Kenapa? Karena di sini nggak ada keterangan dia dalam bentuk serbuk atau dia dalam bentuk keping, ya. Karena kalau luas permukaan itu semakin dia halus, maka semakin cepat. Ini konsepnya kayak gini. Ya, semakin dia halus, maka dia semakin cepat untuk luas permukaan, dan ini lebih pada laju reaksi sih, luas permukaan. Halus maksudnya lebar gitu, Bu? Iya, jadi keping sama serbuk, lebih cepetan serbuk, lebih ke laju reaksi. Jadi lebih halus. Jadi ya, kan ada bentuk keping, serbuk, apalagi ya, keping, serbuk sama butiran. Nah, itu yang paling halus kan dari serbuk. Berarti serbuk lebih cepat lebih cepat terjadinya reaksi. Tapi ini jatuhnya adalah ke laju reaksi. Padahal kan ini adalah konsepnya keseimbangan Le Chatelier. Terus berikutnya tekanan sama volume. Nah, kita ambil aja volumenya. Karena volume diperbesar, bergeser ke jumlah partikel besar. Nah, jumlah partikel dilihat dari koefisien. Dan, tapi syaratnya gas, senyawanya harus dalam bentuk gas. Kan senyawanya sudah dalam bentuk gas semua nih. Kalau non gas itu nggak bisa dihitung, ya. Nah, ini ada 4, kan 1 tambah 3, 4. Ini ada 2. Jadi kalau mau geser ke sini, maka volumenya itu diperkecil. Kan di sini jumlahnya cuma ada 2 koefisiennya. Maka NH3-nya mau geser ke NH3, geser ke sini, maka volumenya harus diperkecil. Kalau volume diperkecil, maka tekanan diperbesar. Kan kebalikannya.
Kita lihat. Tekanan per reaksi lebih besar dibandingkan produk. Benar ya, tadi 4 tambah 1. Penambahan tekanan akan geser. Kalau tekanan diperbesar, akan geser ke kanan. Akan tetapi, tekanan sistem dibatasi antara lain oleh kemampuan alat dan faktor keselamatan. Oh, berarti nggak bisa nih. Dia sebenarnya bisa nih, maksud dari wacana ini. Kalau tekanan diperbesar, itu bisa meningkatkan jumlah NH3. Tapi, kalau dia tekanan diperbesar, takutnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada kerja, karena di sini adalah pembuatan amonia dalam proses industri. Jadi ini berbahaya untuk keselamatan kerja. Jadi ini tidak disarankan karena tadi ini keselamatan kerja. Berarti kalau katalis apa? Katalis tidak bergeser ke kanan, tapi dia mempercepat. Ya benar, katalis itu tidak berpengaruh di sini. Katalis itu hanya mempercepat terjadinya reaksi aja. Katalis itu lebih pada si laju reaksi. Jadi kemungkinannya yang kita ambil itu jawabannya yang ini ya. Enggak? Ulang lagi. Ini adalah konsep Le Chatelier, pergeseran pada keseimbangan. Konsepnya adalah keseimbangan di sini. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, suhu. Suhu itu kalau dia dinaikkan, suhu naik, itu gesernya ke endoterm. Suhu turun, dia ke eksoterm. Percobaan ini, dia akan melepaskan panas. Berarti dia sifatnya adalah eksoterm. Jadi, kalau kita mau NH3-nya jumlahnya banyak, maka suhu ruangannya atau suhu reaksi itu dibuat turun. Ya, paham? Ini benar nih. Ya, suhu rendah akan bergeser ke kanan, tapi laju reaksinya jadi lambat, jadi lama. Jadi, misalnya kamu mau bikin amonia itu waktunya 5 hari, jadi 10 hari. Karena dia lebih lama. Jadi tidak disarankan juga walaupun reaksinya benar. Sama seperti yang di tekanan. Tekanan diperbesar itu bisa bergeser ke kanan, tapi tidak juga disarankan. Kenapa? Karena nanti bisa berakibat kecelakaan, faktor kecelakaan. Kalau yang suhu tidak disarankan karena dia jadi lama ngerjainnya. Yang harusnya tadi 5 hari jadi 10 hari. Berarti yang A dan B itu salahnya di situ. Ya. Lalu berikutnya katalis sama luas permukaan itu lebih cocok kalau kita bahasnya laju reaksi. Jadi yang benar-benar sesuai dengan pengoptimalan jumlah NH3 adalah yang C, di mana konsentrasi si NH3 itu dikurangin sehingga nanti dia gesernya akan sebelah kanan. Paham? Ya, Bu. Insya Allah. Ya, Bu. Seru kan? Seru lah. Saya juga baru kemarin pas saya ngerjain tuh. Apa nih? Oh, ini koloid. Koloid kamu bisa dilihat di buku lah. Ini. Nih. Saya siapkan contohnya apa segala macam. Udah ya, kamu bisa baca. Ini yang merupakan pasangan yang tepat. Emosi itu apa emosi? Emosi itu cair sama padat, berarti kan salah. Terus busa padat, mana busa padat? Itu ya batu apung. Aduh, gas sama padat, ya benar. Coba gas sama cair. Gas sama cair, wui, ini dapatnya aerosol, salah. Cair sama gas. Cair sama gas. Aerosol, tadi ada ya kan? Salah. Terus cair sama cair, emosi.
Berarti jawabannya. Ini adalah penghafalan kamu. Lanjut. Apa nih? Berdasarkan data berikut ini yang bukan merupakan pasangan elektrolit sama non elektrolit. Bu, izin deh bentar, boy mandi, Bu. Ya Allah ya Robi. Iya. Ngagetin gue. Lagi mikir ini. Berdasarkan data berikut ini yang bukan pasangan elektrolit, berarti itu ada perbedaan. Ini molaritasnya. Ini molaritasnya 0,05. Ini dapatnya segini. Jadi elektrolit itu kan ada faktor I ya, ada Van Hoff-nya. Jadi dia itu lebih dingin dan lebih panas istilahnya gitu karena dia ada si I. Kalau non elektrolit itu dia tidak ada I. Tuh. Nah, kita perhatikan aja di sini diagramnya. Ini yang elektrolit itu dia yang ini ya, yang T ya. Kenapa yang P? Karena dia itu yang P. Semakin mendekati angka 1 ya. Dia semakin mendekati angka 1. Iya. Terus ini jangan. Tadi sampai jam. Nanti ini. Yang ini kemungkinan ya, karena dia 0,1. Min 0,1. Kan dia semakin mendekati angka 1. Terus kalau yang non elektrolit itu yang semakin jauh sama angka 1 berarti ini. Ya enggak? Halo. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau titik beku air kan 0. Jadi semakin mendekati ini dia semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, itu antara elektrolit sama non elektrolit yang semakin mendekati angka 1 maka dia adalah elektrolit. Oke, apaan? Pada reaksi berikut ini yang merupakan reduktor. Apa sih reduktor? Reduktor itu atau pereduksi. Apa tuh? Sama nggak sama reduksi? Halo. Hai, halo. Sama. Beda. Beda. Ya Allah. Apa yang diingat di pelajaran kimia? Apa yang diingat sama Bu Adija? Kebrakan. Mungkin mau sholat Jumat kali. Asah. Musir. Udah selesai nih belajarnya. Hah? Udah kepikiran sholat Jumat? Mau lanjut atau selesai? Selesai. Hah? Selesai. Terserah kalian, orang yang mau ujian kalian mah. Selesai. Udah, benar nih. Saya tutup nih. Satu lagi, Bu. Tanggung, Bu. Tanggung, satu lagi. Oh. Oksidasi itu adalah pertambahan biloks. Reduksi adalah penurunan biloks. Nurunan. Basah. Turun aja dah. Ya. Nah, prediksi itu yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Dia sendiri mengalami oksidasi.
Itu. Ya. Jadi kan MN. Ini kan yang berubah si MN nih. MN-nya itu positif 2. Ini plus 7. Ya kan? No, min 2 kali 4, min 8. Min 8 tambah 1 positif 7. Terus ini 0. Ini min 1. Dari sini ke sini itu adalah turun, reduksi. Dari sini ke sini itu adalah oksidasi. Nah, jadi kalau pertanyaannya, siapakah yang mengalami oksidasi? Si KMNO4. Siapakah yang mengalami reduksi? Si KI. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa sih yang menyebabkan KMNO4 itu mengalami oksidasi? Yang menyebabkannya si ini. Penyebabnya si KI. Ya. Jadi menyebabkan KMNO4 itu mengalami reduksi itu si KI, maka ini KI-nya disebut dengan reduktor. Penyebab reduktor si KI. Penyebab KMNO4 mengalami reduksi. Nah, kalau yang oksidatornya siapa? Yang penyebab si KI mengalami oksidasi siapa? Si KMNO4. Nah, dia penyebab KI itu mengalami oksidasi. Cara gampangnya, ada yang bilangnya oksidasi, oh berarti reduktor. Ini reduksi, maka dia oksidator. Gitu. Yang manakah yang mengalami yang bertindak sebagai reduktor adalah si KI. Ya. Terus hasil oksidasi, tadi yang mengalami oksidasi kan si ini nih KMNO4, hasilnya menjadi MnOSO4. Maka jawabannya yang ini. Paham? Ibu. Katanya dari tadi ada yang mau sholat. Ya udah, berarti kita akhiri dulu. Kita lanjut lagi jika memang ada kesempatan, kan kita nggak tahu nih jadwalnya nih. Jadwal ininya, kegiatan kalian. Oke, sampai ketemu, boleh keluar. Silakan beri salat Jumat bagi yang laki-laki, yang perempuan istirahat. Dipersiapkan ujian prakteknya ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih Bu Jija. Ya. Waalaikumsalam. Gak ada Bu. Dadah.